Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di musalla ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau ke hari kiamat. Yang kita muliakan, guru-guru kita yang hadir pada sore hari ini, terkhusus Guru Arsyadi, Guru Kausari, Guru Husin, dan juga wabil khusus Direktur Utama PT Hani Aulia Bapak Haji Izzuddin, Direktur Al-Taif Bapak Haji Robitoh, Direktur Tisaga Nur Khatimah Bapak Haji Fuad Fakhrudin, dan seluruh para tamu Allah, dan juga yang tidak lupa dokter kebanggaan kita Profesor Dr. Huldani, serta seluruh tim para mutawif, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pada sore hari ini tidak berpanjang lebar, kita tadi sudah membaca Maulid Azam. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Satu hal yang harus kita yakini, bahwa ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka Allah pun bersolawat kepada kita. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa bersolawat kepada aku sekali, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Apa maksudnya Allah bersolawat kepada seorang hamba? Artinya Allah akan merahmati hamba itu. Ujar guru-guru kita, apabila Allah sudah merahmati hambanya, maka cukup satu sholawat Allah kepada hamba itu, falam yu'adzibhu abada, maka Allah tidak akan menyiksa hamba itu selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rahmatnya, mengampuni dosa kita, serta mudah-mudahan Allah menjadikan insyaallah haji kita menjadi haji yang mabrur, amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi sedikit kita juga membaca syair puji-pujian terhadap salah seorang wali min auliyaillah, Sayyidina al-Arif billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, atau familiarnya kita menyebut dengan Syekh Samman. Syekh Samman ini, para jamaah, kalau kita berbicara umur, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama-ulama di dalam thariqah Sammaniyah sendiri. Ada sementara ulama mengatakan bahwa beliau itu dilahirkan di tahun 1130. Ada juga yang mengatakan beliau dilahirkan di tahun 1132 Hijrah. Dan beliau wafat sekitar tahun 1189. Berapa berarti itu? Kalau wafat tahun 89, lahir 59. Kalau lahir 30. Kalau lahir 32 berarti 57. Memang para ulama kita berbeda pendapat, tapi kesepakatannya adalah umur Syekh Samman itu tidak mencapai 60. Kalau kita katakan tua kan, banyak orang yang umurnya antara 60-70. Artinya kita katakan tidak terlalu tua ketika beliau wafat. Namun coba lihat, sampai bukan hanya di Mekah, sampai ke benua kita, di rantau, di Alu-Alu, di Tabunganen, mana lagi di Tamban, hampir setiap bulan Dzulhijjah itu sepanjang bulan orang-orang mengadakan haul situ. Nah, ini para jamaah adalah tanda seseorang yang diberkahi oleh Allah.
Orang yang umur memang tidak sampai 80, tetapi umur itu diberkahi. Ujar ulama, salah satu tanda umur diberkahi itu, salah satu tanda umur itu barokah, satu, umurnya mungkin tidak panjang, tetapi isinya berkualitas. Beliau mengisi waktu dengan segala yang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ada sahabat Nabi, berkumpul Nabi tidak lama, hanya beberapa tahun, tapi ketika beliau meninggal, arasy Tuhan terguncang. Arasy geger, terguncang. Ujar Nabi, ihtazza 'arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Ada sahabat Nabi yang berkumpul Nabi tidak lama, tapi ketika beliau wafat, arasy Tuhan berguncang. Itu artinya secara umur memang tidak banyak, tetapi kualitas umurnya menjadikan ketika beliau wafat arasy Tuhan guncang. Ada sementara ulama mengatakan yang dimaksud arasy Tuhan guncang adalah sedihnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hati Nabi bersedih dengan wafatnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda orang yang diberkahi umur yang pertama, tidak berbicara tentang kuantitas umur tetapi kualitas. Itu satu. Yang kedua, Allah akan memberikan dia kesehatan di umurnya itu, dan tidak akan memberikan dia penyakit yang menghalanginya dari sesuatu yang mendekatkannya kepada Tuhan. Ada juga ulama memaknakan seperti itu. Dan terakhir ada juga ulama yang memaknakan makna umur yang diberkahi adalah orang yang ketika wafatnya meninggalkan nama baik di tengah-tengah manusia. Nah, jadi bukan hanya ketika hidup melakukan perbuatan-perbuatan berkualitas, tapi ketika wafat beliau dikenang. Itu tanda orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ulun ulam, Syekh Samman ini dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah dan wafat juga di Madinah Al-Munawwarah. Jadi lahir di Madinah, wafat di Madinah, dikuburkan di Baqi. Jadi wafat dikuburkan di Baqi dengan nama Muhammad bin Abdul Karim. Abah Sirin Abdul Karim, nama Sirin Muhammad. Cuma disebut dengan Syekh Samman. Ada banyak pendapat kenapa beliau disebut Samman. Samman itu pada jamaah, dia diambil dari kalimat samin. Ini kalau bubuhan martapura kan rancak makan nasi samin. Kan samin itu minyak. Nasi yang dimasak menggunakan minyak samin. Pertanyaannya, minyak samin atau nasi samin itu nyaman kan ada? Nyaman. Kalau mau Pak ada tahu juga pemirsa. Mau nasi campur gitu tahu, nasi pecel. Ini nasi samin, nasi samin itu nasi yang dimasak dengan dicampurkan minyak samin. Nah, minyak samin itu minyak yang apabila dia dimasukkan dalam makanan itu menjadikan makanan itu lezat. Nah, jadi ketika disebut dengan samin atau samman, maka samman itu adalah orang yang memberi makan orang lain dengan makanan yang mengandung samin. Tapi ini artinya, ujar ulama kita, apabila disebut dengan samin itu bukan berarti maksudnya minyak samin. Itu hanya penggunaan kalimat, karena minyak samin itu identik menyamani makanan, berarti yang dimaksud dengan samin itu adalah setiap makanan yang nyaman. Bisa dipahami kan? Nah, samman adalah orang yang memberi makani orang dengan makanan yang nyaman-nyaman. Pian sebulanan di sini hari-hari makanan nyaman terus, kira-kira bulik berapa ada? Ini juga sudah pindah tembem titik. Namun koper itu kan ada kisah lagi. Artinya kita sebulanan makanan nyaman, bila makan nyaman, mestinya kita lama. Berarti samman ini memiliki andil untuk menjadikan orang gemuk secara zahir, karena memakani orang makanan nyaman terus makanan lama.
Nah, tetapi saman yang dimaksud di sini ujar ulama bukan hanya masalah makanan isi atau makanan zahir, tetapi ulama kita mengatakan summiya bisaman li'annahu yusammin ayyughadhi quluba talamidhihi bihalawati qutil ma'rifah. Karena beliau itu memberi makani hati murid dengan makanan ma'rifat. Makanya murid beliau itu jaka dalam tanda kutip memiliki ma'rifat yang lama-lama, karena gurunya memberi makannya dengan makanan ma'rifat beliau. Nah, sebut murid-murid beliau yang kita kenal yang di Kalimantan, Sayyidina Al-Arif Billah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari dari Kalampayan. Salah satu murid beliau yang terkenal adalah pendiri Thariqat Tijaniyah, Syekh Ahmad At-Tijani, murid tersebut. Di antaranya Syekh Ahmad Tayyib bin Bashir yang ada di Sudan. Thariqat Samaniyah itu para jamaah di dunia ini, Thariqat Samaniyah terbesar itu ada di Sudan. Thariqat Samaniyah terbesar diamalkan di Sudan. Dan Thariqat Samaniyah selain di Sudan dan Indonesia juga diamalkan di Zabid. Zabid itu adalah daerah yang berada di utara Yaman. Zabid di daerah utara Yaman, di kampung keluarga Al-Ahdal. Itu juga diamalkan Thariqat Samaniyah. Nah, jadi itu nama saya Saman, gelar, sebutan. Nah, lalu sedikit ketika kita berbicara tentang beliau, di dalam manaqib dikatakan wa hafizul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Beliau hafal Quran di umur 7 tahun. Berapa tahun? Abah Guru sebagai khalifah juga di dalam thariqah ini. Abah Guru itu hafizul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Abah Guru itu pun hafal Quran umur 7 tahun. Guru semua. Sinin hafal Quran umur 7 tahun. Di dalam manaqib Imam Syafi'i dikatakan wa huwa hafizul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Juga Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Berarti para jamaah, para salafus saleh itu mempersiapkan anak-anak mereka yang kecil itu dengan Quran. 7 tahun hafal Quran, bayangkan. Makanya ulun jujur aja, guru kanda juga tadi kadang kita supan bila menonton acara nang bulan Ramadan kan, ada nangkak anak halus apa namanya itu, tapis cilik apa, tapis cilik. Nah, biasanya bulan Ramadan ada tuh. Dulu itu ada ngarannya tuh Musa. Musa ini umur 5 tahun, ini hafal Quran di luar kepala. Umur 5 tahun. Nah, beberapa tahun berikutnya setelah Musa, ini beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak, mohon maaf lah, ini kalau dilihat, ya kalau bahasa kita anak istimewa, paham ya maksudnya? Anak istimewa, namanya Najah. Anak istimewa, kalau dilihat sekilas, orang mungkin melihat anak ini kada seperti anak yang lain. Tapi anak ini hafal Quran di luar kepala. Bujur-bujur hafal Quran di luar kepala. Jadi kadang-kadang melihat begitu anak umur 6, 7, 8 tahun hafal Quran di luar kepala. Tapi urut makin kita nang hadir ini di luar kepala juga. Bisa di luar juga memang. Ini bukti bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ujar Allah dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami, ujar Allah, yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Makanya Quran itu setitik aja gini hendak dipalsukan orang karena kau malsukan, karena ya berada di hati orang-orang beriman, karena kau orang malsukan. Mohon maaf lah, bukan mau ulut atau membanding-banding, tapi sekarang Injil siapa yang hafal? Injil orang yang hafal, tapi Quran anak-anak tuh hafal. Subhanallah, itu bukti Allah menjaga Quran itu. Ya. Maka wah ini kakan-kakan tuh, beda mau umur 8 tahun tuh pian takut nih. Ding. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Suruhnya sambung. Kecil aja itu baginya.
Sekarang ini jangan nyambung ayat, pian takutnya ayat sebelumnya ini dapat. Jadi bukan nang sambungannya. Ini ayat, jangankan sambungan, andakannya di Quran di mananya tahu? Ujarnya nih andakannya di Quran sebelah kanan, bagian atas, sebelah kiri, bagian bawah, sampai andakan ayat hafal. Coba. Kita jangan andakan ayat, Qurannya jangan ingat mandak. Ada ingat mandak. Nah jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau sesaman hafal Quran umur 7 tahun. Wa tabahhara fi fiqh Syafi'i wa huwa ibnu 9 sinin, dan menjadi orang yang kuat. Tabahhar itu, mutabahhir itu orang yang ilmunya kayak laut. Mun laut itu berarti dalam, luas. Dari umur 9 tahun sama itu. Tabahhara fi Syafi'i wa 9 sinin, beliau menjadi orang yang dalam pemahaman di dalam fikih Syafi'i di umur 9 tahun. 9 tahun. Kamu Imam Syafi'i kan di umur 9-10 tahun sudah hafal Muwatta. Imam Malik. Imam Syafi'i itu berfatwa umur sidin belum 15 tahun. Makanya pernah dikatakan Imam Syafi'i itu beliau itu baliknya dengan umur. Imam Syafi'i itu balik dengan umur. Beliau berfatwa itu masih belum balik. Karena balik umur 15. Sebelum 15 sidin sudah berfatwa. Itu Imam Syafi'i. Baik, kemudian sesaman ini namun kita tuntungnya makanan sudah datang lagi. Ya rencana kan masih mandi nih. Cuma belum datang pasti mandian dari luar bagus. Samin ya. Dia nasi mandi itu pakai samin dulu kan, pakai saminnya, samin itu semuanya. Baik, kita langsung saja sedikit lagi. Ada satu hal yang ulun notice kayak orang ini, mas orang ini juga nih. Jadi kalau kita membaca manakib sesaman itu, selalu di situ ada kalimat. Salah satu sifat menonjol daripada sesaman itu, ini adalah sifat menonjol dari semua wali. Yaitu beliau itu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu kita cari aja tuh di mana di dunia ini ada orang sukses, enam orang tuh ada bakti orang kita. Dikatakan bahwa beliau itu sangat berbakti kepada kedua orang tua. Maka di sini sedikit para jamaah, ulun ingin membacakan satu perkataan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas karena ini berhubungan. Jadi jangan sampai nih kita mendamari manakib sesaman tentang sidin lawan kuitan baik, tapi kita lawan kuitan wani. Ya. Ada sebuah riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Salasu ayatin nazalat maqrunatan bi salas." Ada 3 ayat Al-Quran yang turun itu berpasangan. Ada 3 kalimat dalam Al-Quran turun berpasangan. Bila inya berpasangan, berarti harus digawi sepasang. Bila sepasang digawi sepasang kada digawi, Tuhan kada nerima. Jadi harus digawi sepasang. Yang pertama Allah berfirman, "Ati'ullah wa ati'ur rasul." Yang pertama taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Karena pian bila taat lawan Tuhan tapi lawan Nabi membangkang, Allah tidak menganggap pian taat lawan Tuhan. Jadi harus seimbang itu. Kita lawan Allah taat, ujar Nabi taat. Jadi harus taat kepada Allah dan Nabi secara bersamaan. 2. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan bayar zakat. Pian sembahyang kita, tapi zakat kada dibayar, Tuhan kada terima juga. Karena orang yang mendirikan sholat, ia harus imbangi dengan zakat. Nah, karena zakat babnya seorang lah. Kada mungkin dihabiskan juga bab zakat ini. Cuma yang mana memiliki kewajiban zakat, jangan kada zakat. Baik inya berdagang, baik inya apa lagi di pertambangan, baik inya menyimpan kekayaan dan seterusnya. Berapa sudah? 2, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang kedua apa? Dirikan sholat dan bayar. Yang ketiga, ujar Allah, anishkurli wali walidaik. Ujar Allah, berterima kasihlah kepadaku. Berarti kita disuruh bersyukur kepada
Allah. Lanjutannya kan ujar Allah, berterima kasihlah kepada aku dan kepada orang tuamu. Artinya orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang tuanya, seakan-akan dia tidak dianggap bersyukur lawan Tuhan. Dikatakan apa? Man lam yashkurin nasalam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti akan berterima kasih lawan Tuhan. Oke. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur ya. Yang mana orang tuanya sudah meninggal, mudah-mudahan mendapat rahmat yang luas di sisi Allah. Jadi beginilah. Dulu para jamaah, sebelum kita bicara Arafah, Arafah ini kan tempat di mana Allah mengampuni dosa. Berarti kan butuh waktu. Nah faktanya hari ini kan pian mungkin mengikuti di media sosial para jamaah. Berapa ribu orang yang hendak pulang dengan haji apa? Sampai hari ini sudah resmi tutup ke haji. Sudah resmi tutup. Artinya mereka siap mengeluarkan duit sampai 500, 600, 900 juta. Tapi belum waktunya tulang dan karena bawa tulang, ya karena bawa tulang. Jika mereka menganggap bila hendak mendapat ampunan harus tulang ke Arafah, kada semua orang bawa tulang ke Arafah. Bila ini menganggap diampuni itu harus menunggu hari Arafah, berarti mahadam setahun sekali tanggal 9. Tapi pada jamaah tentang ini, kalau orang telah hendak berdoa supaya kabul multazam, mungkin ada jamaah saat ini yang belum sempat ke multazam atau ke raudhah, perlu biaya berangkat ke sana. Namun ulama menjamin ada orang yang apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu doa, maka Allah akan kabulkan doanya, tidak peduli dimanapun dan kapanpun, yaitu mama kita, orang tua kita. Makanya dikatakan dalam sebuah athar, doaul walid liwaladih ka doain nabi li ummati. Doa orang tua untuk anak itu kayak doa Nabi untuk umatnya. Jadi kalau kita tuh meyakini kita berdoa di multazam kabul, kita meyakini doa di raudhah kabul, cuma kadang-kadang kita masuk ke situ, ada orang yang bahasanya masuk ke raudhah, sekalinya posisinya ada di raudhah, di belakangnya. Nah artinya pada jemaah, kalau kalian menganggap bahwa kabulnya doa itu berdasarkan tempat, perlu perjuangan ke tempat itu. Tapi orang tua kita manakala mendoakan kita, hendak di dapur kasih dan berdoa, hendak sambil menyapu kasih mendoakan, itu kabul. Nah di mana dahsyatnya? Ada dalam sebuah hadis para jamaah, ada seorang sahabat, ini perhatikan baik-baiklah supaya kita tahu kedudukan kuitan, karena ini berkaitan dengan orang yang kita hauli ini. Kita kan bisa bicara karomat. Karomat itu hasil yang Tuhan beri, tapi perjuangan benar. Perjuangan sidin mendapatkan apa yang dikaruniakan Tuhan, yaitu utama pondasinya adalah berbakti lawan kuitan memang. Sesamanya itu Al-Imam Syafi'i dikatakan di dalam manaqib beliau, Imam Syafi'i itu ketika mulai berakal, belum balik lah, bukan balik, ketika mulai berakal itu Imam Syafi'i, beliau berkata, ketika aku mulai mengerti, maka sejak saat itu Imam Syafi'i itu makan kada pernah lagi diimbai lawan mama. Makan itu yang kada diimbai lawan mama. Kenapa? Karena ujar Imam Syafi'i, hidupku dulu tuh miskin, keadaan sulit. Jadi makanan itu lawan mama tuh bujur-bujur berbagi ngaran kuitan. Kadang-kadang berpura-pura kada hendak supaya anak makan. Maka jadi sejak aku mulai paham, aku kada pernah imbai mamaku mesti makan berdahulu. Aku minta berdahulu. Kenapa? Karena apabila aku makan berimbai, ujar Imam Syafi'i, kalau pina aku memakan sesuatu yang sebenarnya mamaku hendak memakan itu. Jadi biar mamaku berdahulu, apa yang saya hendak makan, tuntung sidin ada sisa baru aku makan. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Nah jadi saya teman, daripada baktinya lawan kuitan, nah semua wali-wali yang kita sebut abah guru, saat ini Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafid di Hadramut, itu sidin setiap kali datang dari luar kota berdakwah bulik ke Tarim, itu yang pertama kali didatang itu mama. Datang dulu ada mama, kita mau akan teh, duduk setempat ada mama, baru balik ke rumah. Seperti biasa sidin ke masjid dulu, sidin ke Zambal dulu, baru balik ke rumah. Kada bisa nang bulik tuh mama kada dihalangi. Itu sebut aja siapa orang-orang hebat di Jakarta, berkubur di mana, di Condet. Ada namanya Habib Umar bin Hud.
Al-Attas, Habib Umar bin Hud itu terkenal sebagai wali Allah Ta'ala, macam kayak Habib Soleh Tanggul juga, nang dikatakan doanya asrarul minal barak, doanya itu lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Itu juga termasuk orang nang luar biasa bakti lawan Kuitang. Bahkan dikatakan salah satu yang menghalangi beliau untuk hadir di Kuitang waktu itu adalah salah satunya karena menjaga. Nah, jadi oleh karena itu ada satu riwayat saja ulun ingin bawakan, tolong perhatikan baik-baik supaya kita mengerti bagaimana kedudukan orang tua kita. Suatu hari ada seorang laki-laki mendatangi Nabi dengan wajah menyesal. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, adzanabtu dzamban 'azima." Nah, inilah untungnya hadis ini tidak menyebut apa. Tapi lelaki ini, sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ulun jujur aja nih, ulun terlanjur menggawi dosa ganal banar." Tapi jangan disebut apakah itu minum kah, apakah mungkinnya berzina kah, wallahu a'lam. Pokoknya ujar sini adzanabtu dzamban 'azima. Ya Rasulullah, ulun berdosa ganal banar, menyesal banar, ulun berdosa ganal banar. Lalu lelaki tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, halli min taubatin." Ya Rasul, kira-kira dosa ulun ini kawa diampuni? Dosa ulun ini ganal banar, kira-kira dosa ulun ini kawalah diampuni? Sekalinya Bapak-bapak, sekalinya mendengar pertanyaannya tadi, dosa ulun ini kira-kira bisa diampuni, sekalinya Nabi bertakun. Ujar Nabi, halaka min ummin. Ujar Nabi, mama Ika masih hidup lah. Mama Ika masih hidup lah. Jadi lelaki tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, mama ulun sudah meninggal." Kan Nabi bertanya nih, mamamu masih hidup lah. Jangan-jangan Nabi menyuruh berbakti lawan mama, sekalinya mamanya meninggal. "Ya Rasulullah, mama ulun sudah meninggal." Sekalinya apa ujar Nabi? Ujar Nabi, halaka min khalatin. Ikan bisi acil lah. Kholah itu dalam bahasa Arab artinya acil dan sanak mama. Terserah julak kan, apalagi busu kan. Kalau Jawa apa meja Pak Alf bule, bude kan. Siapa acilmu itu? Adakah diisi acil dalam sanak mama? Apakah kakak sendiri atau adik sendiri? Nah, lelaki tadi menjawab, "Na'am ya Rasulullah, ada. Kalau acil ulun ada." Maka Nabi mengatakan, "Fabibirriha." Maka ujar Nabi, "Capailah ampunan Allah itu dengan cara kamu berbakti kepada acilmu itu." Nah, cuma dia perhatikan baik-baik. Acilnya ibu mama, ini acil. Katanya mama acil. Cuma karena berkait lawan mama, ketika kita berbakti lawan sidin, Allah mengampuni dosa kita yang ganal. Kayak apa menurut dia lamun berbakti ke mamanya seorang? Itu tuh acilnya, bukan mamanya acilnya. Cuma ada kaitan dengan mama, itu menggugurkan dosa ganal. Kayak apa lawan mamanya langsung? Nah, itu mudah-mudahan menjadi, karena para jamaah di zaman naudzubillah min dzalik kita melihat apalah orang-orang itu kadang-kadang kalau melihat di media sosial naudzubillah min dzalik bukan menyahut lagi, bahkan sanggup kada bertaguran lawan mama, sanggup modelnya tuh menampakkan di hadapan orang bahwa lawan mama ini bermasalah. Agama ini para jemaah, jangankan kuitan orang nang mu'alaf aja, ini asalnya ada Islam, lalu masuk Islam, lalu oleh kuitannya ditentang, ini kada boleh melakukan atau mengucapkan kalimat yang menyakiti hati orang tuanya. Untuk agama oke, kada boleh hanya bermurtad. Tapi selain dari itu, kita harus berbuat baik kalau kuitannya. Kafir itu orang tuanya. Jadi kada ada alasan, jangan hendak diulah-ulah alasan membenarkan anak berkonflik dengan orang tua. Jangan mencari-cari alasan untuk membenarkan diri bahwa ini boleh ada alasan yang membenarkan dia berkonflik dengan orang tua. Kada ada alasan dulu, kada ada alasan. Nah, jadi itu jihad kita berjuang di situ. Bila misalnya mohon maaf, kadang-kadang ada orang beralasan mama tuh jar abah tuh makin tua umur makin menganganak aja. Hanya menganganak seberapa enggak?
Cuma itulah memang para jamaah, makanya ya Allah, makanya kadang hari Arafah lamun pian ada teks doa birrul walidain, baca itu doa bakti lawan orang tua yang ada di dalam kitab Imdad, yang ditulis Abah Guru ada Imdad, di situ ada doa anak untuk orang tua, itu mun kawa amalkan hari-hari. Doa itu nah doa bakti orang tua itu mun kawa itu lawan doa untuk anak tuh baca tiap hari. Lah, amun kadada karena mudah-mudahan ingatkan kita kirim di grup supaya di HP masuk doa birrul walidain itu nah, doa untuk orang tua itu doakan. Itu isi doanya salah satunya adalah alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidain wa ihsanil iman, seterusnya. Itu salah satu kalimatnya ada karena ya Allah sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami dua harus. Artinya kita lagi kakanak, orang tua itu banyak maklumnya. Lah kita ketika sudah menghadapi mereka di masa tuanya, kadang kita kada banyak maklumnya. Kada banyak maklumnya. Nah jadi karena itu nih jihad para jamaah, sebelum kita berbicara ini jihad yang paling ganal bagi kita anak-anak ini adalah ketika kita diisi orang tua, maka jihad kita salah satu yang terbesar itu adalah berbakti orang tua kita. Maka sebagai penutup, ada satu orang anak-anak, dia datang kepada Nabi karena waktu itu hendak berjihad. Lelaki ini mengatakan, ya Rasulullah, inni ashtahi alal jihad wala maqdir. Ulun ulang sekali lagi, ini hadis penutup. Ujar sahabat, ya Rasulullah, ulun hendak pada tulak ke medan jihad, tapi kada awak. Entah karena umur kah, atau entah karena kesehatan kah, atau karena kada ada biaya kah. Dan kayak kita melihat saudara kita di Gaza, di orang mudah-mudahan diberikan pertolongan Allah. Hendak kita berjuang, tapi kada awak. Biar jaga di kandangan sini penjagaunya. Kada awak juga lah ke Gaza. Aku di sini dapat timpas di Israel tuh. Jangan ke Gaza, di bandara kita tahan orang sudah parah. Ada kalau hendak malu, ada aturan orang. Jadi kita para jamaah hendak berjihad, tapi kada kawat. Nah lihat ini sahabat. Ujar ya Rasulullah, ulun hendak pada berjihad, cuma kada kawat. Maka Nabi kemudian bertanya, ujar Nabi, hal baqiya ahadun min walidai. Ujar Nabi, dari orang tua ikam masih ada ladang tersisa. Dari orang tuamu tuh nah hidup kah masih? Lalu lelaki dari jawab, ya Rasulullah, abah ulun meninggal sudah, cuma mama ulun hidup. Abah ulun meninggal sudah, cuma mama hidup. Maka apa ujar Nabi? Ujar Nabi, kalau begitu berbaktilah kamu kepada mamamu. Berbaktilah kepada mamamu. Kenapa? Karena dengan kamu berbakti kepada mamamu itu, ujar Nabi, ini catat baik-baiklah, ini hadis Nabi Muhammad. Ujar Nabi, ketika kamu bakti kepada mamamu itu, fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahid. Ketika kamu berbakti dengan orang tuamu itu, maka di saat itu kamu mendapatkan pahala haji, umrah dan jihad sekaligus. Kamu dapatkan pahala haji, umrah, jihad sekaligus dengan bakti kepada orang tua. Nah jadi oleh karena itu para jamaah, sebelum kita mencapai Arafah nanti di tanggal 9, nang mana masih diisi orang tuanya bujur-bujur, minta doakan, minta restu lawan orang tua, minta ampun, minta halal, minta ridho, semua yang kita lakukan, kita minta ampun lawan orang tua kita. Nang bini lawan laki minta ampun, nang biasa selama ini celeng-celeng mata, sedikit kuciak-kuciak minta ampun. Laki pun kayak itu juga, bukannya bini aja, kita pun mungkin banyak hak-hak bini yang kita kada tertunaikan, nuntut macam-macam. Ya? Sayyidina Umar satu hari pernah ditanya orang tentang orang yang apa bininya tuh apa jadi kita tuh pamamayan gitu lah. Dulu ibu-ibu pernah ada seorang laki-laki bininya tuh pamamayan. Tahu pamamayan nggak? Pemirsa ini nggak tahu pamamayan. Pamamayan itu apa? Pengomelan, bininya tuh pengomelan. Telah. Rewet ya, model kayak itulah. Ngomelin laki terus. Jadi satu hari laki jadi muyak juga.
Jadi ujar yang laki memadahi nang bini ikam dingai. Aku harus dimamai untung ikam itu dah. Ikam mau masih kayak itu terus kulaporkan Umar. Karena Umar waktu itu kan khalifah. Sayyidina Umar ini pada jamaah. Setan aja apabila sirik lewat di satu jalan, setan apa? Beliung, yo. Setan aja tetap Sayyidina Umar itu beliung. Jadi nang bini ini biar laki deh ikam bila masih kayak itu juga untung lawan aku macam-macam. Kubadahan Umar. Jadi ujar nang bini jangan pian padahan Umarnya suruh sini. Lain urusannya ini lain Umarnya suruh sini. Nah lalu yang laki kayak itu kan melaporkan artinya supaya Umar menasehati datang kepada si Umar. Itulah hendak mengetok lawang beraduk nih nabi ini ulur nih tolong nasihati muntang itu lah macam-macam. Sekalinya hanya hendak mengetok lawang mendengar sekalinya di rumah itu bini si Umar lagi bawa main. Keluar begitu hendak